Halo teman-teman, nah jadi hari ini saya mau vaksin. Kebetulan kemarin saya dapat SMS ya dari pemerintah ya, intinya dari badan yang mengelola tentang vaksin COVID ini ya. Jadi vaksinnya ini vaksin Sinovac. Nah vaksin ini dikhususkan untuk tenaga kesehatan dulu ya, nanti baru diberikan ke bagian pihak-pihak lain ya. Nah, jadi memang gelombang pertama ini diprioritaskan untuk nakes ataupun tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, ya bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain. Oke teman-teman, ini kita mau vaksin Sinovac yang disediakan oleh pemerintah. Ini tahap pertama itu disediakan oleh pemerintah untuk tenaga kesehatan dulu ya. Jadi kita udah sampai di rumah sakit, kita mau vaksin. Ayo. Nah oke teman-teman, ini udah 30 menit ya divaksin. Nah jadi vaksinnya udah 30 menit ya, sementara efek yang saya alami itu ya memang nyeri bekas tempat suntikan itu pasti ya, namanya kan disuntik jarum ya. Kemudian juga agak pegal dan juga ya seperti ada rasa mengantuk, terus ya agak lapar ya, mungkin karena udah siang. Nah nanti untuk beberapa jam kemudian nanti saya jelaskan lagi ya, biar teman-teman tahu. Jadi biar teman-teman tidak takut lagi, ataupun banyak orang yang bertanya-tanya efeknya apa sih. Nah kemudian yang saya rasakan juga sementara ini ya memang mungkin sugesti karena ada benda asing yang masuk, karena ada vaksin yang masuk, jadi kayak ada kurang nyaman, dalam arti kurang nyaman ya, mungkin karena sugesti aja ya.
Nah teman-teman, sekarang saya mau ceritain reaksi ataupun apa yang saya rasakan setelah saya vaksin tadi pagi ya. Tadi siang maksudnya. Nah jadi ini pukul 12 malam lewat. Nah jadi sudah 12 jam lebih ya saya divaksin. Jadi apa yang saya rasakan? Nah, mungkin teman-teman penasaran. Nah jadi yang saya rasakan itu sampai saat ini yang nggak ada masalah apa-apa ya. Nah jadi banyak orang yang berpikiran takut divaksin, kemudian juga kontra ya, termasuk banyak juga yang kontra, ada juga yang pro ya. Padahal yang divaksin duluan itu kan tenaga kesehatan, tetapi yang banyak berontak malah bukan tenaga kesehatan ya, malah orang-orang yang di luar tenaga kesehatan. Kemudian teman-teman juga saya ingin membahas ya, apa saja sih tadi siang apa saja sih yang tahapannya yang dilalui ya ataupun diproses. Nah pertama itu saya tanggal 2 Januari itu dapat SMS ya dari Peduli Covid bahwa saya calon penerima vaksin. Kemudian tanggal 12 Januari saya terdaftar sebagai penerima vaksin pada tahap pertama, kemudian disuruh registrasi di web ataupun aplikasi Peduli Covid. Nah, kemudian saya di situ registrasi ya, memilih apa yang mau divaksin ya. Maksudnya itu di mana saya mau divaksin, kemudian tanggal berapa ya, kemudian dipilih. Kemudian setelah itu saya mendapatkan etiket. Nah, etiket itulah yang nanti akan dibawa ataupun yang akan didaftarkan ketika kita ingin ke lokasi vaksin. Nah kebetulan saya vaksinnya di rumah sakit. Nah jadi tadi ada 4 meja ya. Meja pertama itu kita registrasi ya, menunjukkan etiket, nanti petugas di sana melakukan pendataan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke meja 2. Nah meja 2 inilah nanti kita di sini dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik ya, screening ya. Nah jadi jangan salah-salah ya, tidak semua orang itu bisa divaksin. Jadi nanti pasti bisa vaksin ketika kita sudah datang, itu nggak bisa. Jadi di meja 2 itu kita di screening, benar-benar kita bisa menerima vaksin tersebut atau tidak. Nah yang saya tahu yang tidak bisa menerima vaksin itu yang pertama ketika teman-teman ada hipertensi ya, saat ingin dilakukan vaksin tiba-tiba tekanan darahnya tinggi ya, melebihi 140 ya. Kemudian juga pada teman-teman yang sudah pernah terkena COVID itu tidak diberikan vaksin. Dan juga pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Kemudian mengalami gejala ISPA ya, misalkan batuk, demam, pilek ya. Nah ini 7 hari terakhir. Kemudian ada juga keluarga yang sedang menderita COVID ya. Ini nggak boleh. Maksudnya di sini keluarga serumah. Yang berikutnya itu ada penyakit jantung ya, misalkan teman-teman ada penyakit jantung itu tidak boleh. Kemudian yang sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang pada kelainan darah. Kemudian teman-teman ada penyakit autoimun sistemik, kemudian adanya penyakit ginjal, adanya penyakit rematik autoimun ya ataupun rheumatoid arthritis, dan juga penyakit saluran pencernaan kronis. Kemudian pada teman-teman yang menderita penyakit hipertiroid ataupun hipotiroid karena autoimun ini juga nggak bisa ya. Kemudian yang menderita penyakit kanker ataupun kelainan darah ini juga nggak bisa. Kemudian penderita HIV ya, bila menderita HIV kita tanyakan angka CD4-nya. Kalau seandainya CD4-nya kurang dari 200 ataupun tidak diketahui, ini tidak boleh. Nah ini yang saya ketahui ya, yang tidak boleh menerima vaksin. Jadi vaksin tidak diberikan pada teman-teman yang mengalami hal tersebut. Kalau seandainya ada yang kurang, tolong ditambahkan ya. Nah gimana teman-teman setelah mengetahui bahwa memang ada orang-orang yang tidak diberikan vaksin ya.
Jadi ada kelompok orang yang tidak diberikan vaksin, bukan berarti kita setelah datang ke tempat vaksin itu pasti divaksin, itu tidak. Jadi kita dilakukan screening dulu sama petugas yang ada di meja 2. Nanti kalau seandainya oke, kita bisa divaksin, nanti kita diberikan nomor ya, nomor badge. Jadi nanti baru kita lanjut ke meja 3. Nah, di meja 3 yang tadi, nah yang saya datangi tadi, barulah nanti petugas menyuntikkan vaksin ya dengan aman ya, dengan sesuai prosedur, itu di bagian lengan, di bagian intramuskular. Nah, baru nanti petugas mencatat ya merek sama jenis dan nomor batch vaksin yang diberikan pada penerima. Nah, di meja 4 ini nanti petugas akan ini mencatat hasil vaksinnya ke dalam aplikasi ya. Jadi dia sistem online. Jadi nanti setelah kita divaksin, dimasukkan datanya secara online. Kemudian baru diobservasi selama 30 menit ya, apa ada gejala ataupun ada KIPI ya. Kalau seandainya tidak ada ya aman ya. Nah, baru nanti petugas itu mengedukasi ya, walaupun telah divaksin kita harus tetap 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, bukan berarti setelah vaksin kita bisa enak-enak ya, belum ya. Nah, baru nanti kita dapat kartu vaksin. Nah, nanti dapat SMS lagi nih. Setelah divaksin itu meja 4 kita dapat SMS bahwa kita telah divaksin. Tadi bunyi SMS-nya seperti ini. Jadi, Dr. Sadam, sertifikasi vaksin pertama Anda sudah tersedia. Nah, nah jadi kita suruh ngunduh ataupun bisa nanti diberikan di meja 4. Nah, berarti vaksinnya di sini ada periode berikutnya. Nah, gelombang berikutnya itu kita sebut penerima vaksin pada gelombang kedua ya. Pada apa namanya ya? Pada tahap kedua. Jadi 14 hari. Jadi selama 14 hari ke depan kita akan menerima vaksin tahap kedua. Nah, jadi yang saya rasakan sampai saat ini itu tidak ada yang terlalu menonjol. Paling efeknya mungkin yang saya rasakan tadi ngantuk berat, yang agak ngantuk. Apa karena saya kecapean, apa karena efek vaksin. Nah, itu kurang tahu juga ya, tapi nggak ada efek yang aneh-aneh, yang seperti yang berita viral-viral itu ya. Berita viral di media sosial, ya akhirnya yang kelompok kontra tadi, yang ataupun kelompok yang sebenarnya mau, tapi ragu-ragu jadinya karena banyak info-info yang beredar di masyarakat yang liar termasuk ya. Jadi ada yang bilang habis vaksin pingsan ya, kemudian ada yang habis vaksin kejang-kejang ya, ada yang habis vaksin ya, seperti itulah ya. Banyak informasi-informasi yang sebenarnya harus kita saring dulu sebelum kita terima. Jadi jangan sampai kita menerima informasi itu langsung kita percayai. Lebih baik dilihat dulu sumbernya dari mana, infonya dari mana. Jangan karena kita penasaran, karena kita setuju dengan pendapat itu, setuju dengan video itu, kita iyakan. Wah, kan bener kan? Habis vaksin jadinya seperti ini. Padahal sebelumnya itu presiden dan juga public figure sudah menerima vaksin duluan ya. Jadi Presiden Indonesia menerima vaksin duluan ya. Ini termasuk langkah besar juga karena ini menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu presiden saja itu divaksin dengan vaksin Sinovac ini. Jadi sampai saat ini aman ya. Nah, terus kita bicara amannya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi vaksin ini sudah melalui tahapan-tahapan ya. Kemudian juga vaksin ini yang menyorotin itu dunia, bukan hanya misalkan satu negara ataupun satu daerah ataupun satu kota, dunia loh menyoroti tentang vaksin, karena kan kasus ini pandeminya seluruh dunia ya, jadi pasti dunia itu menyoroti, jadi nggak mungkin asal-asalan ataupun abal-abalan ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita saya bagaimana saya menerima vaksin, bagaimana saya
vaksin dan reaksi apa yang saya derita ataupun yang saya alami itu nggak ada ya. Jadi saya masih sehat, alhamdulillah ya. Nah teman-teman silakan ketik gimana teman-teman, setuju nggak tentang vaksin ini atau masih ragu tentang vaksin ini. Nanti kalau masih banyak yang ragu, nanti saya buatkan video saya lagi ya, tentang misalkan 2 hari ataupun 3 hari ataupun 4 hari nanti setelah vaksin, saya buatkan videonya per hari ya, reaksi apa yang saya alami. Ataupun teman-teman bisa request misalkan apa yang ingin dibahas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat cerita ini walaupun ceritanya pendek ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang masih ragu setelah menonton video ini sudah tidak ragu lagi. Untuk teman-teman yang tadinya tidak mau setelah menonton video ini, jadi terbuka wawasannya. Oh ternyata begini loh. Padahal yang menerima vaksin duluan itu kan tenaga kesehatan, tapi yang heboh bukan tenaga kesehatan ya. Semoga teman-teman tidak termasuk orang-orang yang heboh ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga video-video yang saya berikan selalu bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa.